Ini yang akan saya dapatkan pada kesempatan sore kali ini. Boleh on cam semua ya? Silakan. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahidil qahar al-azizil ghaffar musarrifil umuri kama yasai wa nahtar nahmaduhu ala halin kulli halin wa na'udzu billahi min ahlin nar. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadinil muhtar wa alihi wa athhar wa ashabil ahyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah ilahi Rabbi yang maha tinggi. Syukur kita limpah curahkan kepada zat yang maha luhur, Allah Rabbun Ghafur, yang mana pada kesempatan kali ini hari Minggu sore tanggal 15 November kita masih diberikan kesempatan untuk bersilaturahim. Kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama bertalabul ilmi. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah kita bahwa kita telah melaksanakan ibadah dengan cara talabul ilmi. Jadi niatkan dari awal. Kita di sini tidak ada keterpaksaan, tapi ini sebuah kebutuhan kita akan ilmu pengetahuan, kebutuhan kita akan ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada kesempatan kali ini bentar saya draftnya lupa. Jadi pada kesempatan kali ini Minggu 15 November kita masuk dalam acara FGD Tutorial Seminar Pendidikan Agama Islam Universitas Pendidikan Indonesia yang kelima mungkin ya, yang kelima. Perkenalkan, barangkali ada yang belum tahu, saya Muhammad Farhan. Nah, di sini saya bertindak selaku moderator dalam FGD kelima ini. Nah, tema kita pada FGD kali ini adalah upaya preventif menangkal radikalisme dalam beragama. Nanti akan ada dosen narasumber kita, yaitu Bapak Dr. Andes A. Toto Suryan A. MPD. Mudah-mudahan beliau sudah bisa bergabung pada kegiatan tutorial kita kali ini ya. Jadi sekali lagi kita harus semangat, niatkan ini semuanya menuntut ilmu. Nah nanti penyajinya ada dari teman-teman kalian semua, yaitu dari Pendidikan Kimia, Asep Kurniawan, sudah hadir? Iya, sudah Pak. Asep. Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa ya. Kemudian Maya Amini dari Pendidikan Tata Boga, sudah hadir? Hadir Pak. Luar biasa ya, udah pada on time lah. Keren-keren, semangat sekali ya. Nah ini saya bingung, bilangnya apa nih? Batriesia Balkis Muhammad. Koreksi hadir Pak. Hadir. Mana Batris? Hadir Pak. Dipanggilnya apa? Saya bingung. Mau Batrisia boleh, mau Balkis boleh. Kirain saya tadi perempuan loh. Pasti. Saya perempuan. Batrisia Balkis saya lihat lah kok yang menjawab laki-laki ya. Kalian juga pasti banyak yang menyangka Batrisia adalah perempuan. Baik. Alhamdulillah kita sudah datang, ketiga penyaji kita sudah siap dengan materi-materi yang akan disampaikan pada kesempatan sore kali ini. Namun sebelum dimulai nih, kita ada jargon khusus nih SPAI nih. Udah pada tahu jargonnya? Ini nih. Kalau saya bilang nanti FGD tutorial SPAI, kalian jawabnya kuliah cerdas, kerja ikhlas, selalu istiqomah, Allahu Akbar. Nah, saya ulang lagi ya. Nanti kalau saya bilang FGD tutorial SPAI, kalian jawab kuliah cerdas, kerja ikhlas, selalu istiqomah, Allahu Akbar.
Coba sekarang di unmute dulu semua. Kita jargon dulu, kita bakar dulu semangat kita menghadirkan niat kita di sini, di majelis ini. Kita hadirkan jiwa dan raga kita di sini. Jangan sampai kalian raganya ngejum, tapi jiwanya masih mikir, mikir di tempat tidur, mikir di tempat tongkrongan, mikir di mana enggak. Kita hadirkan jiwa raga kita dengan membakarnya dulu nih, terlebih dahulu dengan jargon khusus FGD SPAI. Baik, tutorial SPAI, kuliah cerdas, Kerja ikhlas, selalu selalu istiqomah. Allahu Allahu Akbar. Akbar. Cerdas. Allahu Akbar. Nggak apa-apa lah, nggak apa-apa. Tinggal pakai ini, kamu terlalu siap. Boleh? Mau boleh? Oh, nggak boleh. Ini sebagai pengantar saja, nanti boleh di mute lagi, silahkan sahabat-sahabat semua. Gini, sebagai pengantar dalam upaya preventif menangkal radikalisme, saya sering host boleh kondisikan. Bertabrakan suaranya. Nah gini, ada beberapa hal yang menjadi pengantar nih sebelum nanti tentunya akan dipaparkan lebih lanjut sama penyaji kita. Saya sering bertanya-tanya radikalisme gitu kan. Tema pada kesempatan kali ini kan upaya preventif menangkal radikalisme. Apa aja nanti upaya preventifnya akan dijelaskan sama penyaji. Nah, radikalisme itu kan asal katanya dari radix. Radix itu adalah akar. Radix itu adalah mendasar. Harusnya radix akar, dasar. Akarnya Islam, dasarnya Islam adalah rahmatan lil alamin. Harusnya radiknya Islam itu adalah memberikan keselamatan buat semua orang. Tetapi sekarang ditambah dengan isme, ditambah dengan paham radikalisme sehingga pengertiannya menjadi bias. Pengertiannya menjadi kemana-mana yang diartikan radikalisme itu sebagai sebuah kekerasan. Makanya harus ada upaya preventif yang dilakukan agar pemahamannya tidak menjadi radikal. Radikal di sini liar. Radikal di sini diartikan dengan keras. Padahal radik artinya adalah bagaimana Islam itu akar, mengakar, mendasar. Dan dasarnya itu adalah Islam rahmatan lil alamin. Harusnya. Tapi sekarang banyak disalahartikan kata radik ini. Sehingga orang yang tidak mau sesuai dengan pandangannya, orang tidak mau mengikuti arahannya, itu akan diberikan sebuah perlawanan, entah itu fisik, entah itu pemikiran, secara kasar, agar ikut terhadap pemikirannya itu. Nah, untuk membahas hal ini, tentang upaya preventif ini, telah hadir di tengah-tengah kita para penyaji dari teman-teman kalian, dan insya Allah nanti banyak ilmu yang akan kita dapatkan. Nah, penyaji juga alhamdulillah tadi udah siap dan sudah berada di tengah-tengah kita. Untuk selanjutnya saya serahkan sepenuhnya kepada penyaji untuk memaparkan hal-hal apa saja nih yang menjadi upaya preventif untuk menangkal radikalisme dalam beragama tentunya. Karena yang paling ketara, yang paling terlihat dalam bentuk radikalisme itu mengatasnamakan agama. Tidak terlepas dari upaya dari kehidupan berpolitik, berbangsa dan bernegara, tapi yang paling sering dijadikan sebuah kasus atau pensalahartian adalah dalam agama yang dijadikan alat. Nah, untuk pematerian kita atau penyajian kita pada kesempatan kali ini, saya persilahkan untuk yang pertama kepada
Saudara Asep Kurniawan dari Pendidikan Kumia untuk menyajikan materinya kepada kita semua. Kepada Kang Asep, saya persilahkan untuk memberikan materinya kepada kita semua. Mangga Kang Asep dari Pendidikan Kimia. Iya, baik. Sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan wa syukranillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah, di mana pada sore hari ini kita masih diberikan banyak kenikmatan, terutama kesempatan buat kita untuk menghadiri forum grup discussion ini dalam keadaan sehat walafiat. Juga tak lupa salawat serta salam semoga selalu tercurah limpah kepada panutan kita, kekasih kita, yaitu Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, dan juga para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, hingga kita dan semua zaman. Amin. Ya Allah, amin. Baik teman-teman, mungkin saya sharing sedikit tentang materi yang saya kebagian untuk menyampaikan itu gitu ya. Di sini saya akan membawakan tentang bagaimana mencegah radikalisme dimulai dari diri sendiri dulu gitu ya. Pertama-tama apa yang kita bayangkan sih ketika mendengar kata radikalisme gitu. Mungkin yang pertama terbayang itu adalah ISIS, terus Al-Qaeda atau mungkin peristiwa bom Bali gitu ya. Pokoknya yang menyeramkan berhubungan dengan terorisme dan lain sebagainya, dengan kekerasan terutama ya. Di sini ada sedikit penjelasan tentang radikalisme. Seperti bisa kita lihat bahwa radikalisme itu berasal dari kata radikal atau dari kata moderator sebelumnya. Radix itu dari bahasa Yunaninya ya, yang artinya memang mengakar. Kalau di sini artinya besar-besaran dan menyeluruh, keras, kokoh, maju, dan tajam dalam berpikir. Biasanya radikalisme didefinisikan sebagai paham politik kenegaraan yang menghendaki adanya perubahan dan perombakan besar sebagai jalan menuju taraf menuju. Modern itu mah. Tapi kalau saya sederhanakan, paham radikalisme yang dimaksud di sini adalah gerakan-gerakan keagamaan Islam radikal yang bercita-cita ingin melakukan perubahan besar dalam politik kenegaraan dan menggunakan cara-cara kekerasan. Itu yang harus diketahui, menggunakan cara-cara kekerasan. Perubahan besar dalam politik yang dimaksud adalah mungkin ingin mengubah bentuk negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi negara Islam Indonesia. Baik, sebelum kita menuju ke bagaimana upaya pencegahannya, sebelum itu kita harus tahu radikalisme itu ciri-cirinya seperti apa gitu. Karena kalau kita nggak tahu ciri-ciri ataupun penyebabnya, gimana kita mau mencegah itu ya. Di sini saya mencantumkan 6 poin, di mana ciri-ciri radikalisme tersebut ada. Yang pertama adalah biasanya orang-orang atau kelompok-kelompok yang radikal, mereka itu mengklaim kebenaran itu tunggal gitu dan menyesatkan kelompok lain seakan-akan kebenaran itu hanya milik dirinya atau kelompoknya sendiri. Selain kebenaran selalu muncul dari kalangan yang seakan-akan mereka adalah nabi gitu ya, yang tak pernah melakukan kesalahan atau maksum. Padahal mereka hanya manusia biasa. Oleh sebab itu, jika ada kelompok yang merasa benar sendiri, maka secara langsung mereka telah bertindak tongkap merebut kebenaran Allah. Kemudian yang kedua, ciri-ciri dari radikal yaitu mempersulit hal yang mudah. Islam itu sejatinya samha, ringan, mudah. Tapi kadang-kadang kelompok radikal ini menganggap yang mudah itu jadi sulit gitu. Seperti yang sunnah seakan-akan jadi wajib dan makruh seakan-akan jadi haram gitu ya. Radikalisme dicirikan dengan perilaku beragama yang lebih memprioritaskan persoalan-persoalan sekunder dan mengesampingkan yang primer gitu. Jadi lebih mempermasalahkan yang hal-hal yang cabang gitu. Sedangkan masalah persatuan, ukhuwah yang seharusnya dijaga mungkin diabaikan gitu. Jadi malah memecah belah umat. Kemudian yang ketiga, berlebihan dalam beragama dan tidak pada tempatnya. Nah, dalam berdakwah, mereka biasanya mengesampingkan metode yang digunakan Nabi. Nabi itu
selain berdakwah dengan lisan, banyak juga berdakwah dengan akhlaknya gitu. Dan banyak juga, mungkin lebih banyak mungkin ya yang masuk Islam karena akhlaknya Nabi gitu, setelah melihat akhlak Nabi. Tapi kelompok ini biasanya mengesampingkan itu gitu, malah keluar-keluar secara keras, sehingga justru menyebabkan masyarakat Islam yang awam menjadi ketakutan dan keberatan gitu untuk tahu Islam lebih banyak gitu ya. Yang keempat, biasanya mereka kasar dalam berinteraksi, keras dalam berbicara gitu ya, dan emosional dalam berdakwah. Ciri-ciri dakwah seperti ini sangat bertolak belakang dengan kesantunan dan kelembutan dakwah Nabi. 5. Kelompok radikal mudah berburuk sangka kepada orang lain di luar golongannya ya. Mereka senantiasa memandang orang lain hanya dari aspek negatifnya dan mengabaikan aspek positifnya. Nah, gitu. Kita jarang juga kelompok radikal ini sering merasa suci sendiri, menganggap kelompok lain itu sebagai ahli bid'ah atau kelompok yang sesat. Kemudian yang keenam, kelompok radikal ini sering atau bahkan mudah mengkafirkan orang lain yang berbeda pendapat. Kelompok ini mengkafirkan orang lain yang berbuat maksiat. Padahal harusnya awalnya kita terus dulu ya, mungkin orang itu nggak tahu gitu ya. Mudah mengkafirkan rakyat yang rela terhadap penerapan demokrasi, mengkafirkan umat Islam di Indonesia yang menjunjung tradisi lokal, dan mengkafirkan semua orang yang berbeda pandangan dengan mereka. Sebab mereka yakin bahwa pendapat mereka adalah pendapat Allah gitu. Nah, itu ciri-ciri dari pemikiran atau paham-paham radikal, di mana paham-paham atau pemikiran-pemikiran tersebut bisa disebabkan oleh setidaknya 3 hal ini. Yang pertama, biasanya disebabkan karena pemahaman keagamaan yang literal, sepotong-sepotong terhadap ayat Al-Quran. Pemahaman seperti itu hampir tidak umumnya moderat, dan karena itu menjadi arus utama mainstream umat gitu. Kemudian yang kedua, biasanya paham radikalisme itu muncul karena mereka salah membaca sejarah umat Islam yang dikombinasikan dengan idealisasi berlebihan terhadap umat Islam pada masa tertentu. Kemudian yang ketiga, melalui internet biasanya banyak juga yang terpapar gitu ya dari internet, dari media kertas atau apapun, karena banyak kelompok-kelompok yang radikal itu mereka banyak menekankan tentang jihad, informasi tentang jihad, tapi kadang jihadnya itu melenceng gitu ya. Seperti yang dibahas di upaya pencegahannya. Oleh karena itu, ada setidaknya 2 upaya pencegahan yang saya cantumkan di sini, supaya paham radikal itu tidak sampai minimal kepada diri kita sendiri kepada diri kita sendiri dulu gitu ya. Sebelum kita mencegahnya terhadap orang lain, kita juga harus terhindar dari ini lebih dulu. Pertama, kita harus memahami agama secara menyeluruh dan komprehensif. Misalkan kalau bapaknya semua. Misalkan kelompok yang melakukan terorisme, itu biasanya mereka didoktrin Mohon maaf, host bisa dikondisikan nggak? Buat host, nah terima kasih buat host, nanti dikondisikan saja ya. Silakan dilanjut, Kang. Iya. Misalkan ada kelompok yang melakukan terorisme gitu ya, biasanya mereka itu mendoktrin anggotanya supaya melakukan jihad. Mereka menganggap semua orang itu halal gitu darahnya, semua orang kafir itu ya. Jadi kalau kita berhasil membunuh orang kafir ya, misalkan nanti kita mati di medan pembunuhan itu, misalnya bom bunuh diri gitu ya, mereka statusnya syahid gitu, masuk surga. Padahal nggak seperti itu ya, tidak semua orang kafir itu halal darahnya. Kalau pemahamannya hanya berdasarkan doktrin, mungkin dia hanya tahu itu saja gitu. Padahal kalau dia mempelajari Islam lebih dalam, lebih komprehensif, kafir itu terbagi jadi 2, ada kafir ini yang tidak boleh diperangi gitu ya, dan ada yang kafir memerangi Islam secara terang-terangan. Nah itu yang halal gitu ya. Kalau seperti kasus bom Bali itu kan mungkin niatnya membunuh orang kafir yang ada di sana ya, di Bali itu.
di hotel itu. Tapi kan mereka itu kafir dhimmi gitu. Mereka masuk ke Indonesia secara legal, membayar pajak, maka darahnya, statusnya, hartanya itu menjadi kewajiban kita juga untuk melindunginya. Kalau aja dia paham surat Al-Maidah ayat 32 bahwa membunuh orang manusia itu sama dengan membunuh manusia semuanya. Dan merawat kehidupan satu manusia sama dengan merawat kehidupan manusia semuanya gitu. Itu jadi kita harus paham Islam itu secara komprehensif gitu. Kalau ada yang paham-paham yang menyeleneh sudah berbeda dari nurani, kita harus sudah mulai sensitif. Kemudian yang kedua, bahwa Islam adalah alamin. Ini juga sudah bahwa ya gitu. Islam itu rahmatan lil alamin. Misalkan dari penyampaiannya sudah kita harus sudah waspada gitu. Mungkin itu paham yang mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kalau ada benarnya itu dari Allah, kalau ada salahnya itu jelas dari diri saya sendiri. Mohon maaf atas segala kesalahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya Kang Asep ya. Terima kasih sekali sudah berbagi ilmunya di sini. Dapat kita ketahui bahwa yang bahaya itu, Kang Asep bilang tadi, yang namanya radikalisme yang pertama kali yang diserang adalah pemikirannya. Bagaimana pemikirannya itu yang dilakukan kemudian menjadi sebuah tindakan. Dari pemikirannya ini menganggap bahwa semua di luar pemikiran yang tidak sepaham dengan dia, kata Kang Asep, itu salah. Tindakannya, akibatnya mengkafirkan orang lah, kemudian berlebihan dalam beragama lah, kemudian bagaimana yang harusnya mudah itu dipersulit sama mereka. Nah, hal-hal seperti ini yang menjadi cikal bakal paham-paham radikalisme yang ada di Indonesia. Nah, untuk itu mudah-mudahan solusinya tadi katakan dimulai dari diri sendiri, dimulai dari saat ini dan dimulai dari hal terkecil. Baik, terima kasih Kang Asep atas pemaparannya. Saya lanjut kepada penyaji yang kedua, yaitu dari Saudari Maya Amini dari Pendidikan Tata Boga. Kepada Saudari Maya, saya persilahkan untuk memberikan materinya. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk memaparkan materi yang telah saya buat. Oke, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmatnya dan nikmatnya kita bisa berkumpul di room Zoom ini dengan dalam keadaan sehat walafiat. Serta tak lupa juga salawat serta salam kita limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sahabatnya, keluarganya, tabiin-tabiinnya, serta kita selaku umatnya. Izin saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Maya Amini dari Pendidikan Tata Boga 2018. Di sini saya akan menyampaikan tentang upaya preventif menangkal radikalisme. Maaf, poin-poinnya boleh di slide-nya. Oh iya, mana materinya belum di-share ya? Iya. Oke, kita lanjut saja ya. Nah, tadi sudah disinggung juga tentang radikalisme oleh moderator kita. Apa sih dari kata radix gitu ya? Radix itu kan akar, terus tadi menyeluruh, dan apa sih pangkal gitu, akar. Nah, seharusnya kan sebagai Islam itu, harusnya akarnya itu iman, terus tadi harus dirahmati alamin. Nah, karena radikalisme, jadi akar di sini itu diibaratkan sebagai dia itu kuat dan keras gitu. Nah, makanya keras di sini itu keras dalam menuntun perubahan. Nah, adapun radikalisme agama sendiri adalah aktivitas untuk memaksakan pendapat, keinginan, dan cita-cita keagamaan dengan jalan kekerasan itu sendiri. Nah, tadi sudah dijelaskan juga oleh penyaji satu. Di sini saya akan hapus. Salah. Kalau siapa? Willy.
izinkan saya untuk memberikan pendapat mengenai statement yang ada orang yang bilang kalau Islam itu radikal dan ada juga yang bilang Islam yang radikal. Nah, sebenarnya Islam itu tidak ada Islam yang radikal. Yang ada hanyalah oknum-oknum umat beragama yang memiliki pemahaman tentang radikal. Nah, salin dianya belum ini. Saya, oke, dah. Maaf. Ya. Suaranya ada? Terdengar? Apakah saya terdengar? Oh, maaf. Tidak stabil. Coba penyaji bisa di off cam dulu nggak biar kedengaran jelas. Off cam dulu sebentar. Biar suaranya terdengar jelas. Ya udah, ya oke saja ya. Silakan coba. Serindianya masih loading ya? Nggak apa-apa sambil presentasi aja. Oke. Nah, di sini saya membagi dua kelompok gitu. Ada penyebab yang pertama itu tentang agama dan yang kedua itu tentang ekonomi dan kesejahteraan. Nah, yang pertama itu tentang kurangnya ilmu agama. Penyebab yang paling mendasar kenapa radikalisme itu sering pemikiran-pemikiran itu karena kitanya kurang mengetahui, kurang memperdalam ilmu pengetahuan agama. Nah, pengetahuan agama ini sangat penting banget gitu bagi kita sebagai umat Islam gitu ataupun umat beragama lainnya, karena buat fondasi kita sebagai fondasi kita untuk di luar lingkungan dan menjaga kita dalam lingkungan yang tidak baik seperti itu. Nah, solusinya itu kita harus memperdalam ilmu agama dan memperkuat iman kita. Nah, memperdalam ilmu agama sendiri tadi sudah dijelaskan seperti kita Al-Quran, mungkin hadis, dan kita berguru kepada ulama-ulama. Nah, terus meningkatkan keimanannya dengan cara kita harus memperkuat ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala gitu, seperti ibadah hari-hari kita, sholat, puasa, zakat dan lainnya. Nah, kenapa sih di PowerPoint itu ada keluarga? Nah, keluarga di sini itu sebagai fondasi awal bagi seorang individu untuk menanamkan nilai agama sedini mungkin, sehingga saat dia keluar dari lingkungannya ataupun dari rumah, dia tuh udah punya fondasi sendiri gitu, fondasi nilai agama sendiri. Nah, seperti itu. Terus biasanya memang lingkungan itu lebih berpengaruh besar dalam pola pikir seseorang. Tapi, nah terus yang kedua itu ada ekonomi dan kesejahteraan. Kenapa sih saya mengangkat ini tuh ekonomi dan kesejahteraan? Karena biasanya kemiskinan atau pengangguran yang itu tuh mempengaruhi sifat seseorang dalam sehari-harinya.
Berarti misalnya kalau kita kemiskinan pengangguran dapat dipengaruhi dari segi uang misalkan, terus dia terdesak dan himpitan ekonomi, mereka itu tidak bisa berpikir secara rasional dalam memutuskan itu benar atau salah gitu. Nah, maka dari itu di sini kita harus berpikir secara rasional gitu, terus berpikir secara rasional dan harus meningkatkan perubahan perekonomian di Indonesia sendiri. Pemerintah itu biasanya ada program-program untuk apa sih? Untuk masyarakat miskin dan pengangguran, akan tetapi itu tidak menyeluruh. Nah, maka dari itu kita sebagai orang Muslim, orang beragama Islam dan mempunyai nilai sosial tinggi, jika kita mempunyai finansial, maka kita harus membantu orang-orang tersebut gitu, agar mereka pun merasa terbantu dan tidak dan tidak langsung radikal gitu, kayak tidak dapat dipengaruhi gitu, kayak itu intinya. Terus di sini sebenarnya PPT-nya bukan yang ini, mohon maaf, tadi ada sebelum ini sudah diganti gitu PPT-nya, mohon maaf. Nah, sebenarnya yang terakhir itu yaitu tentang kutipan Quran surat Al-Baqarah ayat 28. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan dan janganlah kamu turuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Quran surat Al-Baqarah ayat 80. Nah, di sini itu kalian harus mempelajari Islam lebih dalam gitu. Mempelajari Islam lebih dalam dan mengetahui jangan hanya Islam KTP saja gitu. Terus langkah-langkah setan di sini tuh, langkah-langkah setan itu pemikiran langkah-langkah karena setan itu nyata gitu. Jadi bisa aja orang itu kena langkah setan gitu. Misalkan kita dari seseorang yang radikal ini. Oke, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan pengucapan dan sebagainya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maya beragam juga. Ada dari mulai ekonomi. Oh iya, tadi itu PPT yang dulu. Gimana? Jadi, yang terpenting, yang komprehensif. Tidak setengah-tengah, tidak secara integral. Apakah masih mendengar suara saya? Masih, Pak. Maaf. Halo? Halo. Suara saya kedengar? Terdengar. Terdengar, Pak. Saya barusan sempat keluar dulu nih. Iya, tadi nggak ada suara. Jadi tuh, intinya banyak upaya preventif yang dilakukan bagaimana untuk pendangkal radikal. Tapi yang terpenting, bagaimana memahami ilmu agama tidak secara parsial dan tidak langsung dan harus langsung berguru kepada ulama atau ahlinya. Tidak berguru kepada mbah, yaitu mbah Google, karena itu bahaya sekali. Kita lihat, budaya-budaya radikal, paham-paham radikal itu bertebaran. Dan itu dapat menggiring opini publik kepada kita yang baru belajar agama. Kalau tidak ada guru yang bisa kita langsung bertanya dan berdiskusi terhadap guru, itu akan sangat bahaya sekali ketika kalian mencari
agama, mencari sumber-sumber agama dari Mbah Google. Dan itu sangat bahaya sekali. Baik, untuk penyaji terakhir ada Saudara Batrisya Muhammad dari Pendidikan Bahasa Arab untuk memberikan pemahaman kepada kita bagaimana radikalisme, kemudian bagaimana menjadi Islam yang konservatif mungkin ya. Kepada Saudara Batrisya, saya persilahkan. Ya, cek suara saya terdengar? Ya, terima kasih kepada Bapak moderator yang terhormat. Gak ada suaranya. Oh, gak ada suaranya? Ada. Ada gak, Pak? Ada. Ada. Iya. Oke. Ya, terima kasih kepada Bapak moderator yang terhormat telah memberikan kepada saya kesempatan untuk Saudara menyampaikan. Batris, coba di-unmute dulu. Belum masuk suaranya. Di saya ada, Pak. Coba. Di saya juga ada, Pak. Oh, udah. Coba dicek lagi. Oke, cek suaranya Cek. masuk. Udah. Oke. Udah. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore selamat sore teman-teman semua. Terima kasih kepada Bapak moderator yang terhormat telah memberikan kesempatan kepada saya di kesempatan berbahagia ini untuk menyampaikan sedikitnya mengenai mengenai tema dari seminar kali ini, yaitu upaya preventif radikalisme di kampus gitu. Di sini saya mengangkat judul yang sederhana, yaitu menjadi Muslim yang progresif gitu ya. Itu konservatif itu saya cari. Progresif gitu. Ya. Yang pertama saya akan sampaikan dulu dalil pondasi awalnya gitu ya mengenai ini. Saya kutip dari Al-Qur'an surah Al-Maidah juz ke-6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya ahlul kitab la taghlu fi dinikum ghairal haqq qablu wa adallu kathiran wa adallu an sawa'is sabil. Yang artinya itu, katakanlah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai ahli kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan dengan cara yang tidak benar dalam agamamu. Dan janganlah kamu mengikuti keinginan orang-orang yang telah tersesat dahulu dan telah menyesatkan banyak manusia, dan mereka sendiri tersesat dari jalan yang lurus. Ya, dari ayat Quran tersebut sudah sangat jelas gitu bahwa dalam beragama itu, dalam agama apapun sebenarnya, kita selaku umat beragama yang mempercayai dan yang yakin gitu akan adanya zat yang maha kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa taala, bahwa dalam beragama itu sebenarnya jangan jangan berlebihan gitu. Jangan berlebihan di sini tuh jangan fanatisme. Kan tadi radiks gitu ya. Tapi di sisi lain saya mengutip juga perkataan dari salah satu dosen ilmu pendidikan agama Islam UPI, bahwa sebenarnya dalam beragama itu kita harus radikal, tapi bukan radikalisme dalam beragama. Jadi maksudnya radikal di sini kita harus menelaah atau menelisik tentang Islam itu secara komprehensif gitu. Secara komprehensif, secara mendetail melalui ulama-ulama yang baik keilmuannya gitu kan. Yang kitab-kitab yang memang validasinya itu penulis-penulisnya jelas gitu. Seperti itu. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh beberapa rekan-rekan kita bahwa ya itu banyak faktor yang menjadikan orang-orang itu melahirkan radikalisme gitu, paham radikalisme. Karena kan radikalisme itu dari kata radix tadi, dan ada kata isme di belakang yang berarti paham gitu, paham radikal gitu. Nah, di sini sebenarnya sederhana gitu dalam beragama itu. Makanya saya tulis di situ bahwa kunci pondasi dalam beragama itu adalah iman, cinta, dan akal. Kenapa saya mendahului iman? Bahwa sebenarnya dalam beragama Islam, yang pertama kita harus yakin dulu bahwa
Allah itu ada, bahwa malaikat itu ada, bahwa Rasul itu pernah ada gitu kan, bahwa Al-Quran itu ada, meskipun pada hakikatnya secara zahirnya gitu, secara manifestasinya kita belum pernah melihat Tuhan itu seperti apa, bahwa malaikat itu seperti apa gitu kan, itu hal yang goib gitu. Tapi kita meyakini dengan hati, karena hal seperti itu memang harus diyakini dulu, tidak jadi salah apabila hal seperti itu diakalkan dulu gitu. Karena mustahil akal sampai kepada hal yang disebut dengan Tuhan. Karena Tuhan sudah tidak akan mampu dicapai oleh akal manusia yang selalu dianalogikan hanya setetes air dibanding dan sedangkan keilmuan Allah itu bagaikan lautan gitu. Itu udah tidak dapat dikomparasikan dengan akal gitu tentang Tuhan itu. Maka Tuhan itu ya diyakini, bahwa percaya. Bagaimana meyakini Tuhan adanya agar menghindari hal-hal yang radikal tadi. Kan selalu ditanya bahwa Tuhan itu sebenarnya di mana gitu. Tuhan itu apakah Tuhan itu di arasy ataukah Tuhan itu ada di mana-mana? Ya pada hakikatnya Tuhan itu tidak bertempat, karena Tuhan pada dasarnya tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Gitu ya. Tuhan itu. Jadi Tuhan itu apakah Tuhan di arasy? Ya berarti Tuhan enggak memperhatikan yang di bumi. Apabila Tuhan ada di mana-mana berarti Tuhan bertempat gitu pada dasarnya. Nah, kan di surat Al-Ikhlas juga, qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, itu menjelaskan bahwa Tuhan itu tidak serupa dengan makhluk intinya. Tidak serupa makhluk. Apabila ada pertanyaan Tuhan di mana, pertanyaan itu sendiri sudah salah. Karena Tuhan itu tidak bertempat. Ya. Yang tadi dilanjut bahwa ada beberapa upaya pencegahan radikalisme, yang saya ambil itu hanya 2 ya. Karena menurut saya ini hanya pondasi yang paling mendasar gitu. Karena kalau kita mau belajar atau kita mau bangun rumah pun, yang pertama kali harus dibuat adalah pondasi gitu. Dan suatu bangunan akan kokoh berdiri apabila pondasinya kuat gitu. Yang pertama itu mempelajari Islam secara komprehensif dan kritis. Kritis di sini maksudnya kita harus melibatkan akal. Jadi Islam tuh tidak dogmatis gitu. Kita dalam mempelajari Islam tuh tidak hanya Islam tuh gini, tapi kita tidak berpikir dari situ. Makanya ilmu-ilmu sebagai kita umat muslim yang wajib dipelajari sebenarnya sebelum ilmu duniawi itu ada 4 ilmu gitu. Yang pertama tuh kalau nggak salah 3 atau 4 gitu. Yang pertama itu ilmu tauhid, lalu ilmu fikih, itu tentang tata cara kita beragama, tata cara kita beribadah ritual, tata cara kita berhubungan dengan orang lain, dengan sesama manusia. Lalu juga ada ilmu yang terakhir itu ilmu tasawuf gitu. Itu filosofi dalam beragama gitu. Jadi di sana kita bisa menelisik bagaimana agar kita terjauh gitu atau terhindar dari hal-hal yang negatif gitu. Ketika seseorang sudah mempelajari ilmu tasawuf, berarti dia sudah dalam berpikir dalam beragamanya. Seperti itu. Ya. Lalu untuk menghindari juga atau upaya pencegahan agar kita menjadi muslim yang baik, yang progresif, itu berguru kepada orang yang faqih ilmu keislaman. Faqih di sini tuh orang yang benar-benar paham tentang ilmu Islam secara komprehensif. Meskipun pada dasarnya setiap ulama pun mempunyai bidang keahliannya sendiri-sendiri gitu. Ada yang sebagai mujtahid, ada yang sebagai muhaddits gitu kan, ada yang sebagai mufassir. Nah itu kan ahli di bidang-bidangnya. Nah seperti itu. Jadi ya mungkin itu yang harus diperkuat agar kita terhindar dari hal-hal atau kita dijadikan bahan masukan radikalisme gitu di kampus. Karena kan targetnya untuk dijadikan seseorang yang berpikir radikalisme itu biasanya anak-anak muda, itu kan targetnya itu biasanya anak-anak kampus yang notabene-nya masih mencari jati dirinya gitu. Masih terombang-ambing dia harus seperti apa. Apalagi orang-orang yang memang dalam tanda petik gitu belum pernah masuk ke pesantren atau belum pernah berguru tentang agama itu secara baik dan benar gitu. Nah, biasanya itu orang-orang yang rawan terpapar oleh radikalisme. Seperti itu sih. Ya, mungkin sekian dari saya. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Mohon maaf bila ada kesalahan, karena pada hakikatnya kesalahan itu datang dari saya dan kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatiannya. Allahumma fiq ila qawmin tariq non wal qalam yasturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada penyaji terakhir
Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita sudah mendapatkan banyak ilmu dari sahabat-sahabat semua. Yang terakhir barusan menyebutkan bahwa yang namanya beragama kita tidak boleh cenderung literal, tidak juga beragama liberal. Maknanya, beragama itu adalah wasatiyah, tengah-tengah. Tidak terlalu cenderung kepada teks yang nanti akan terjebak secara tekstual, yang mudah mengkafirkan, mentakfirikan orang, ataupun secara literal, ataupun liberal nantinya. Nah, itu tidak juga dianjurkan. Nah, bagaimana solusinya? Tadi bagaimana belajar Islam secara komprehensif, belajar Islam secara kritis, bukan hanya tekstual atau dogmatis. Nah, berikutnya saya persilahkan kepada sahabat-sahabat semua yang tentunya dari tadi ini sudah nggak sabar nih. Ingin bertanya, ingin memberikan pendapat, kritik, dan sarannya mungkin buat para penyaji di sini. Saya persilahkan, karena tema radikalisme itu tema yang tidak baru, tetapi terlalu hangat ketika kita berbicara tentang radikalisme. Nah, bagaimana itu semua untuk lebih memperkaya keilmuan kita, saya buka sesi diskusi pada kesempatan sore kali ini. Saya persilahkan buat sahabat-sahabat untuk bertanya, ataupun misalkan boleh di kolom chat sebutkan nama, prodi, dan NIM-nya. Kalau bisa langsung aja, biar langsung didengar dan langsung disimak oleh para penyaji. Saya persilahkan. Izin bertanya, Pak. Izin, Pak. Silahkan. Mau laki-laki dulu, mau perempuan dulu? Sweeten heula sok. Rehan sama Muhammad siapa ini? Sok Sweeten 2A. Muhammad Faris. Muhammad Faris, sok Sweeten. Oh, di kolom chat. Silahkan ladies first kayaknya deh. Boleh nggak, Rahel? Izin bertanya Pak mengenai tanggapan pernyataan Menteri Agama tentang cara masuk tentang radikalisme, bahwa radikalisme itu cara masuknya bahwa dilihat dari pola pertama yang dikirimkan seorang anak yang good looking, penguasaan bahasa Arabnya bagus, hafiz, pokoknya yang kayak Islam gitu Pak, dibilang itu kayak awal dari radikalisme. Izin menanyakan mengenai pendapat para penyaji mengenai pernyataan Menteri Agama tersebut, karena itu kan menimbulkan banyak kontroversi ya Pak di masyarakat. Betul. Terima kasih Saudari Rahel. Luar biasa pertanyaannya ya. Makanya itu bisa diperjelas datanya kapan, mungkin dari mana beritanya atau surat kabar atau dari mana, Rahel, biar tidak hanya common sense. Pernyataannya dari Kompas TV Pak, tanggal 4 September 2020. Pola orang yang menyebarkan bibit radikalisme itu awalnya berpenampilan baik. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Luar biasa ya pertanyaannya. Silakan tadi Muhammad Hafiz. Ditampung dulu aja ya. Silakan untuk Muhammad Hafiz, saya persilakan. Oke, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faris dengan NIM 1607, nomor 3 dari PJKR Akaupi. Izin bertanya Pak, bagaimana pendapat dari pemateri jika seseorang yang awam gitu dalam mempelajari ilmu agama, yaitu ingin mempelajari ilmu agama, tetapi melalui YouTube karena ada pandemi ini gitu. Dan bagaimana sih caranya agar si orang awam ini bisa benar gitu ilmu agamanya? Sedangkan kan kalau orang awam ini dia tidak bisa membedakan gitu mana pendakwah yang faqih dan tidak gitu. Terima kasih Pak. Terima kasih. Tadi itu yang saya suruh sweet itu siapa ya? Saya lupa. Yang tadi saya suruh sweet sama yang pertama. Siapa? Saya bukan ada? Pak. Nah, ya, Pak. Siapa itu? Muhammad apa? Zulfi Pak. Muhammad Zulfi. Muhammad Zulfi. Silahkan 3 dulu aja ya. Boleh buat sahabat-sahabat semua itu ada bertanya, mohon maaf belum bisa terakomodir. Silahkan pertanyaan bisa di kolom chat, nanti bisa diskusi sesama kita di kolom chat juga boleh. Silahkan Muhammad Lutfi untuk mengutarakan pendapat. Ya, Bismillah, saya Muhammad Zulfi Abdullah dari jurusan pendidikan
D3 Teknik Mesin. Izin bertanya kepada para penyaji ya, dan meminta pendapatnya, kenapa di Indonesia ini radikalisme itu identik dengan agama Islam gitu. Padahal kalau tadi didengar dari definisi penyaji pertama, sebagai paham radikalisme didefinisikan sebagai paham politik kenegaraan yang menghendaki adanya perubahan dan perombakan besar sebagai jalan untuk mencapai taraf kemajuan. Nah, padahal banyak sekali gitu orang-orang yang mungkin tidak berlatar belakang Islam, namun ingin merubah negara ini misalkan menjadi yang sekuler, yang liberal, dan lain-lain kayak gitu. Nah, mengapa sih di Indonesia ini radikalisme itu diidentikan dengan agama Islam? Mungkin itu sih, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya persilahkan karena tadi Beatrice penampilannya terakhir, saya suruh menjawab duluan sekarang. Silakan. Udah yang terbaiknya. Silakan. Enggak? Ya. Untuk pertanyaan yang saudari Rahel. Ya. Yang pertama saya menanggapi pertanyaan Rahel yang pernyataan dari Menteri Agama ya, bahwa radikalisme itu mudah terpapar gitu. Berawal dari orang-orang yang good looking, yang bahasa Arabnya bagus dan hafid gitu. Nah, sebenarnya pada hakikatnya gitu, pada dasarnya gitu, kalau itu tuh kayak, kalau dari opini saya bahwa pernyataan itu sebenarnya tidak patut gitu dilontarkan oleh seorang atau sekelas Menteri Agama gitu. Karena apa itu tuh dalil utamanya gitu? Apakah bisa diuji gitu? Apakah bisa diuji bahwa orang yang good looking itu mudah terpapar radikalisme? Karena saya pun punya teman-teman gitu ya ini untuk berbagi referensi gitu. Saya pun di jurusan saya ada orang yang memang bagus dalam bahasa Arabnya, lalu hafidh juga, dan ya kalau secara good looking itu kan relatif ya, itu mah tergantung, tapi tidak bisa dikatakan jelek juga gitu, tapi ya bagus gitulah rekan saya ini. Nah itu tuh karena gini ya, menurut pemahaman saya gitu selama saya belajar bahasa Arab, apabila seseorang yang bagus dalam berbahasa Arabnya, mempelajari bahasa Arabnya secara tekun gitu, secara apa ya istilahnya tuh, ta'zim terhadap guru gitu dengan baik gitu, dia itu tidak akan radikal. Karena apa? Kuncinya memahami Al-Quran, kuncinya memahami hadis, kuncinya memahami tafsir itu kan bahasa Arab gitu. Makanya kan bahasa Arab itu disebutnya juga lughatul Quran, lughatul jannah gitu kan, bahasa surga. Karena untuk memahami agama kita sebenarnya untuk umat muslim ya, ada juga beberapa ulama yang berpendapat bahwa belajar bahasa Arab itu wajib sebenarnya gitu kan. Karena saya juga pernah lihat gitu beberapa berita di Twitter maupun di Line gitu, baca beberapa berita yang adanya penyitaan buku bahasa Arab itu tuh disebut buku apa? Buku teroris gitu, buku sumber radikal gitu kan. Karena ya bagi saya itu tuh sesuatu yang lucu gitu. Ketika seseorang mengklaim bahwa ini tuh buku teroris, tapi dia nggak tahu buku itu apa. Nah, kebetulan buku itu tuh ada gitu di jurusan bahasa Arab, itu tuh emang buku anak semester 3, anak semester 4 gitu, lupa. Itu buku mata kuliah gitu. Ada di buku mata kuliah, dan itu diklaim bahwa itu tuh ini buku sumber radikal gitu. Dia belum tahu isinya apa, padahal itu buku kuliah gitu, buku pelajaran. Buku pelajaran, dan saya pun mempelajari buku itu gitu. Dan isinya enggak radikal, bukan pun tentang pemikiran, bukan pun tentang teologi Islam. Jadi kayak orang kita tuh mudah mengklaim sesuatu, mudah menyebutkan bahwa ini radikal, ini kayak gini, tapi tidak pernah mau menguji dulu gitu secara komprehensif, secara detail gitu, secara rinci. Karena ya kita tahu sendiri bahwa tingkat literasi masyarakat Indonesia sendiri itu rendah gitu. Maka ya menurut saya tugas kita gitu sebagai mahasiswa yang diberikan fasilitas untuk belajar, diberikan kesempatan untuk belajar di kampus, untuk mencerdaskan teman-teman kita di luar sana gitu, masyarakat Indonesia. Seperti itu sih, agar sebenarnya radikalisme itu
nggak akan terpapar gitu apabila orang-orangnya mau baca secara menyeluruh dan tidak mengedepankan egoismenya. Karena kan untuk belajar agama bukan nafsu yang dikedepankan, tapi cinta dan akal gitu. Itu mungkin untuk yang Baik. Saudara Rahel. Tiga-tiganya aja dulu. Saya nanti minta pendapat dari ketiga-tiganya. Ya, Yang baik. kedua tadi yang berkaitan dengan bagaimana melakukan pembelajaran lewat YouTube. Dan yang terakhir tadi, ya silakan kalau udah ditanya. Oke, ya. Untuk pembelajaran gitu kan, bagaimana sih apabila ada orang yang kayak baru belajar, terjun belajar agama gitu kan. Karena kan kadang juga ya, ya kita bicara tentang realita gitu. Banyak juga orang yang ingin mempelajari tentang agama Islam gitu, tertarik dengan agama Islam, tapi rasanya tuh ada rasa malas, istilahnya tuh kayak rasa malas untuk belajar ke guru atau misalnya pesantren gitu kan. Sehingga di Indonesia itu kayak misalnya sekolah anak yang lulusan SMA atau yang lulusan SMK itu punya gap gitu antara anak yang lulusan pesantren atau pondok, mau pondok salaf atau tradisional atau pondok yang modern gitu. Jadi kayak ada gap gitu. Sehingga itu yang menciptakan anak-anak yang atau remaja-remaja atau seusia kita pun yang kayak baru mau belajar tentang agama itu kayak kurang tertarik gitu. Nah, maka di sini ya tugasnya umat muslim, makanya saya kenapa menulis progresif di situ ya, yang terus berkembang dan toleransinya tuh tinggi sehingga terus menyesuaikan gitu, terus menyesuaikan kalau di bahasa Sundanya mah nggak bauan lah mau tausiah ke siapapun, tapi secara baik gitu, secara yang baik gitu, dan jangan memaksakan kehendak gitu untuk menyebarkan Islam itu. Kalau misalkan memaksakan kehendak ya nggak akan mau gitu orangnya pun. Nah kalau belajar dari YouTube ya, menurut saya itu bagus, tapi banyak kekurangannya. Karena pada dasarnya ketika kita belajar sendiri tanpa guru, nah takutnya ilmu yang kita, kan kalau kita baca buku atau belajar sendiri tanpa guru itu disebutnya juga kan gurunya itu setan. Nah makanya biasanya di sini awal orang-orang terpapar radikal. Ketika dia tidak punya guru, karena guru itu kan digugu dan ditiru. Nah ketika kita memilih guru yang baik, di situ pun kita akan mendapatkan ilmu yang baik sebenarnya. Kalau di dalam Islam tuh ya ada keberkahan lah dalam ilmu itu. Ya. Gitu. Ya. Oke, terima kasih Saudara Batris. Jawaban yang sangat luar biasa ya. Kita dapat menggali ilmunya dari Batris untuk lebih jauh. Seru sih diskusi kita pada sore kali ini, tapi kan kita dibatas waktu. Baik, untuk pemateri penyaji yang kedua, Saudari Mia ya. Saudari Mia, silakan. Saya persilakan untuk memberikan komentar dan tanggapannya terkait dari 3 teman kita yang tadi bertanya. Maka, Saudari Mia. Maya, maaf. Iya, kedengaran ya, suaranya? Silakan. Alhamdulillah. Oke, menurut saya pendapat pertama itu, tadi saya sudah menjelaskan koradikal itu tentang pendapat kayak pemikiran. Itu ada pemikirannya, bukan penampilannya. Jadi melihat dari sudut pandang penampilannya itu kurang sesuai. Jadi saya anggap itu kurang objektif karena yang Menteri Agama ini hanya menilai secara keseluruhan orang, menjudge secara keseluruhan dari tadi yang good looking, terus hafiz dan lainnya, belum tentu orang itu tuh sama gitu. Jadi hanya secara keseluruhan kalau si Menteri Agama itu melihatnya, harusnya dia itu jangan seperti itu gitu, bahwa tidak semua orang yang hafiz gutuling itu radikal gitu. Itu yang jawaban pertama menurut saya. Nah, yang jawaban kedua, pertanyaannya itu bagaimana jika seorang awam belajar mendalami agama melalui dakwah di YouTube. Nah, ini menurut saya itu karena kan sekarang semua ceramah dan lain-lainnya itu ada di YouTube, sosial media lainnya. Jadi menurut saya itu gimana caranya orang awam biar mengetahui belajar kayak membedakan pendakwah mana yang fakih maupun tidak gitu. Jadi karena kan sekarang itu banyak banget kayak UAS, terus Khalid dan lain-lainnya itu udah banyak banget di sosial media, pasti mereka tuh udah tahu gitu ustadz mana yang bagus untuk
eh, dijadikan referensi, karena banyak banget di YouTube, di media sosial tuh mereka tuh udah terkenal gitu, dan di TV tuh mereka juga udah terkenal. Jadi menurut saya tuh yang orang awam tuh mencoba dulu lah satu sumber, misalkan dia mengetahui UAS ya, mengikuti UAS dulu, mengikuti UAS dari awal sampai akhir gitu, sebelum dia menyimpulkan semuanya, menyimpulkan semua ceramah UAS gitu. Terus sih menurut saya yang kedua. Oke. Terus dari Kang Muhammad Advan tuh tadi ada satu lagi. Sebentar. Silahkan, kemana Saudara Maya? Kayaknya terkendala jaringan nih. Oke, kita lanjut ke terakhir, ke penyaji terakhir nih, Kang Asep nih. Kang Asep hadir? Hadir, Pak. Kang Asep udah nggak sabar nih dari tadi nih, udah menyiapkan kitabnya juga ya, Kang Asep ya? Udah dibuka barusan dari kitab. Silakan Kang Asep memberikan komentarnya dan tanggapan dari ketiga penanya yang tadi. Udah jelas ketiga pertanyaannya? Apa perlu diulang? Jelas Pak, saya catat. Oke, siap. Terima kasih. Silakan Kang Asep. Iya, saya gugup nih Pak. Nggak apa-apa, yang penting masih pede aja. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, pertanyaan dari Saudari Rahel terkait pernyataan Menteri Agama yang mengatakan biasanya Islam radikal masuknya dari orang yang good looking, bahasa Arabnya fasih, terus hafid. Good looking teh enak dilihat mungkin, atau ganteng dan lain sebagainya. Iya, kalau misalkan disalahkan sepenuhnya, menurut saya tidak benar juga, tidak tergantung ya. Kan tadi katanya biasanya gitu loh, biasanya. Jadi tidak semua paham radikal masuk dari orang yang good looking, bahasanya fasih dan hafid. Mungkin ada beberapa. Wajar sih, wajar menurut saya, karena itu kan mungkin orang-orang yang punya paham radikal mengutus orang-orang seperti itu supaya banyak yang tertarik gitu loh. Nah, gimana kita jangan jadi insecure juga. Wah, ada orang ganteng. Emang ada ya orang insecure sama orang ganteng? Ganteng gitu ya, hafiz, bahasa Arabnya fasih gitu ya. Jadi insecure, enggak juga. Jadi kan tetap nanti kita menilainya dari tadi ciri-ciri dia radikal enggak. Yang tadi loh, yang misalkan mudah mengkafirkan orang, keras dalam berdakwahnya enggak gitu ya. Dia mengklaim kebenaran tunggal atau enggak gitu. Jadi kebenaran hanya milik sendirinya atau tidak. Gitu. Dilihatnya dari ciri-cirinya lagi gitu. Enggak semua kok. Gitu. Kemudian yang kedua, orang awam yang ingin belajar ilmu agama dari YouTube masa pandemi terutama gitu ya. Nah gimana gitu kan. Terus tahu ustadznya fakih dari mana. Menurut saya belajar ilmu agama dari YouTube oke gitu ya. Tapi kita juga benar harus punya guru satu siapapun gitu ya. Tapi ya di masa seperti ini gimana gitu ya. It's okay. Tahu fakih dari mana? Mungkin kita tahu dari latar belakang pendidikannya ya. Misalkan kayak UAS yang udah tahu Salabul Somad. Beliau kan S1-nya di Kairo gitu ya. Terus S2-nya di Maroko tentang hadis itu ya. Udah pasti kan mendalam ya, S1 S2-nya sama. Terus Ustaz Adi Hidayat juga sama. Latar belakang pendidikannya juga di Tripoli gitu kan. Kita tahu juga beliau hafiz. Dalam penyampaiannya pun ya itu gimana enggak fakih gitu ya, kelihatan banget. Ayat ini terletak di halaman segini, ayat segini posisinya sebelah kanan, bagian tengah. Kalau saya sih biasanya saya nggak bisa sih. Ya udah, itu kan udah kelihatan fakihnya. Terus dilihat lagi misalkan ustadznya radikal atau enggak, ya lihat lagi ke ciri-cirinya gitu. Mungkin ada ustadz-ustadz yang radikal, tapi kita bisa nilai sendiri, lihat dari ciri-cirinya lagi, ustadz itu termasuk orang yang radikal atau tidak gitu. Cirikannya dengan diri kita deh, dengan melihat kajian itu, kita jadi orang yang lebih lemah lembut enggak gitu, lebih berbakti kepada orang tua enggak gitu. Begitu sih, lebih sayang kepada sesama enggak, lebih menyayangi yang lebih muda tidak, lebih bisa menghormati orang tua tidak, jadi orang yang lebih sadar tidak gitu. Kalau mulai muncul perubahan positif dalam diri kita, itu berarti yang kita tonton, kajian yang kita saksikan, kita simak, itu insya Allah sudah benar gitu. Terus yang ketiga,
Ini karena merujuk ke presentasi saya, kenapa katanya di Indonesia radikal identik dengan Islam? Karena di Indonesia mayoritasnya Islam. Begitu. Terus kalau saya mikirnya sih karena di Islam itu ada ini, kalau saya pernah dengar ya, harus menegakkan khilafah gitu loh. Artinya negara itu dipimpin oleh khalifah. Jadi sistem yang dianutnya juga hukum-hukum Islam gitu. Kalau lihat dari sejarah sih, misalkan waktu penaklukan Konstantinopel gitu ya, itu Muhammad Al-Fatih kan menegakkan khilafah di Konstantinopel gitu ya, meruntuhkan kekaisaran Romawi. Ya itu benar gitu, karena yang dimusnahkannya juga zalim, apalagi itu mah udah mimpi Nabi ya, bahwa Konstantinopel itu akan ditaklukkan gitu. Berarti khilafah akan tegak di sana gitu ya. Dan jelas itu yang diperanginya pun kafir yang memerangi kita gitu loh. Tapi kalau mau menegakkan khilafah di Indonesia, belum ada urgensinya menurut saya gitu ya. Kita tidak diperangi siapa-siapa kok gitu. Kita masih bisa beribadah dengan tenang gitu. Kita masih bisa berdakwah dengan tenang. Walaupun mungkin sistem yang dianutnya belum khilafah. Bisa nggak? Bisa gitu. Lihat aja waktu setelah Konstantinopel ditaklukkan, atau setiap dakwah para nabi dan sahabat-sahabatnya ketika masuk ke satu daerah, dakwah di sana itu tegak, bukan dengan paksaan gitu. Jadi banyak orang masuk Islam karena sukarela gitu. Bahkan orang yang ingin tetap di agamanya sendiri pun ya silakan saja gitu. Dan akan dijaga oleh kaum muslim, status kehormatannya juga sama, dijaga seperti orang muslim, asalkan mereka membayar pajak gitu. Ya mungkin di Indonesia itu harus gitu. Ya harus, tapi kalau bisa mah gitu. Tapi jangan pakai kekerasan. Kan yang banyak di kita malah jadi kekerasan. Akhirnya mulai banyak pikiran-pikiran negatif terhadap Islam teroris lah gitulah dan lain sebagainya. Mungkin kurang lebih seperti itu jawaban saya. Mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih. Oke, terima kasih atas jawaban-jawaban yang sangat luar biasa sekali dari penyaji. Maaf tidak ada konfirmasi lagi kepada para penanya. Mudah-mudahan dicukupkan dan mudah-mudahan dipuaskan. Kalau tidak puas, puas-puasin. Nanti ada penyajian berikutnya dari pemateri kita. Dan mohon maaf buat sahabat-sahabat yang lain yang sudah memberikan pertanyaan di chat, di kolom chat, tidak bisa disebutkan satu persatu. Terima kasih atas antisipasi atas semangat dan apresiasinya terhadap materi kita kali ini. Nah, untuk meluruskan atau untuk memberikan sebuah pemahaman yang komprehensif tentang bagaimana sih upaya preventif yang harus dilakukan dalam menangkal radikal dalam kehidupan beragama, telah hadir di tengah-tengah kita Bapak Dr. Andes kepada beliau, mungkin masih bergabung kepada Pak Toto Suryana. Pak Kiai, alhamdulillah Pak Kiai. Alhamdulillah Pak Kiai, mangga dihaturan memberikan tausiah, memberikan ilmunya kepada kita semua. Yang dari tadi ini Pak, kita berkutat dengan radikalisme. Ada yang radikalisme itu harus dalam pemikiran, ada radikalisme itu jangan dilakukan dalam sebuah tindakan. Atau bagaimana kok tiba-tiba di Indonesia ini menjadi paham yang radikal? Kenapa? Apakah banyak Islamnya? Atau gitu ya. Nah mungkin itu semua dapat diberikan pemahaman yang komprehensif dan mendalam sama pemateri, yaitu dari Pak Kiai Toto Suryana. Saya persilahkan Pak Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Farhan ya. Saya ikuti dari awal, ini sudah sangat bagus diskusi kita. Termasuk kontennya juga sudah bagus. Termasuk jawaban-jawabannya. Saya ingin ada yang saya beri highlight, ada juga mungkin saya kembangkan ya. Memang kalau radikal itu kalau dari sisi asal kata sih positif. Tapi kalau kita definisikan akan tampil nanti bahwa radikalisme itu adalah usaha ya untuk membuat perubahan ya, dengan kekerasan, merubah sesuatu
dengan kekerasan. Dalam hal ini kaitannya dengan agama, karena tadi disebut juga, karena kita mayoritas Muslim, lalu beberapa dari teman kita yang berpikir radikal. Maka bagaimanapun bicara agama itu bicara sesuatu yang sensitif. Mudah sekali terbakar emosi. Nah, ada sebagian orang yang memanfaatkan rasa agama ini yang emosional ini untuk tujuan-tujuan mengubah secara radikal dengan kekerasan. Diganti sajalah Pancasila dengan Quran dan sebagainya. Nah, sebetulnya berawal dari ekstremisme, lalu ke radikalisme, lalu kemudian terorisme berujung. Betul juga yang kita sebut dengan terorisme, beberapa hal itu kebetulan juga mereka Muslim dan di perjuangannya atas nama jihad, walaupun kemudian salah ya menurut kita. Karena itu saudara-saudara, radikalisme itu betul dia hasil pikiran yang disebabkan oleh berbagai faktor. Berbagai faktor ya. Dari mulai pemikiran ya, karena pikiran, lalu juga karena persoalan ekonomi, politik dan sebagainya. Sebetulnya dalam kaitan agama adalah karena agama itu sensitif, maka dia jadi pemantik gitu. Bisa jadi persoalan awalnya bukan dari situ. Mungkin dari persoalan ekonomi. Terlihat dari para teroris itu bukan orang-orang kaya yang tertangkap itu. Juga mungkin karena psikologis. Kebetulan gagal misalnya dia, lalu cari. Yang berangkat ke sana kan ke bergabung dengan ISIS dari Indonesia. Rata-rata orang yang tidak mampu. Tidak mampu. Lalu diiming-imingi oleh ISIS 200 juta per bulan. Kalaupun mati ya daripada di sini mati dalam kondisi miskin, lebih baik mati jihad dalam pikiran mereka. Jihad yang salah gitu ya. Karena itu radikalisme ini di kita kadang-kadang seringkali dikaitkan dengan Muslim. Karena tadi mayoritas kita Muslim. Karena itu bisa jadi awalnya memang bukan dari situ ya. Saya lihat Amrozi bukan ahli agama, dia tidak ngerti juga tentang agama, tentang jihad sendiri. Dan kebetulan berguru pada orang yang salah, gitu. Orang yang salah. Bisa jadi berguru pada orang yang sengaja memang menyebarkan itu. Biasanya gurunya sembunyi-sembunyi kok. Sembunyi-sembunyi ya. Saya mengikuti ini, gerakan-gerakan ini sudah 30 tahun di UPI ini ya. Biasanya gurunya nggak mau terbuka. Gitu. Muridnya sengaja dibuat, diindoktrinasi. Tidak boleh berguru kepada orang lain. Kalau kamu kebetulan misalnya menemukan guru yang tidak boleh berguru pada orang lain, tidak boleh bicara pada orang lain, tinggalkan itu. Guru bodoh itu. Islam itu terbuka. Tapi ada sebagian yang mengajarkan secara dengan indoktrinasi dan tidak boleh berguru pada orang lain. Eksklusif. Nah ini yang kemudian bisa membawa anak-anak kita terjebak pada radikalisme. Karena bagaimanapun semangat muda itu luar biasa. Ketika disulut, habis semuanya. Jadi bisa jadi radikalisme muncul dari beragam faktor ya. Hanya dikaitkan dengan agama, muncul radikalisme beragama ya. Karena pemaksaan. Ciri-cirinya tentu tadi disebutkan banyak sekali. Yang utama itu yang sering muncul adalah tidak mampu menerima keragaman. Kalau tidak seperti dia kafir. Itu sebetulnya dulu juga pernah ada ya dalam sejarah Islam. Kelompok yang seperti itu. Nah sekarang muncul lagi dengan jubah yang baru. Kalau bukan Muslim, kalau tidak seperti mereka kafir. Sebenarnya kalau belajar Islam komprehensif, istilah pengkafiran itu hanya pada akidah. Tidak pada syariat. Dan hukum itu tidak dua. Tidak halal haram. Hukum itu 5. Gitu ya. Wajib, sunat, mubah, makruh, haram. Tetapi seringkali disederhanakan oleh mereka menjadi 2. Kalau nggak halal ya haram. Dimulai dari biasanya sunnah dan bid'ah gitu, yang dibawa kemana-mana.
Itu hati-hati ketika kita berguru ya, untuk menemukan guru yang memiliki pengetahuan yang komprehensif. Bahwa ada keragaman di dalam beragam melaksanakan ibadah, itu sebuah fakta. Tidak mungkin seragam. Jadi cara Nabi menyampaikannya itu dilihat oleh orang sekelilingnya, demikian memungkinkan terjadi keragaman. Dan ada keragaman juga berbangsa bernegara, itu sebuah fakta. Tetangga kita ada yang non-muslim, gitu. Banyak yang non-muslim. Kalau kita 85%, 15% kan non-muslim. Itu fakta. Dan Islam mengajarkan bagaimana komunikasi, interaksi dengan mereka. Ya, yang tidak boleh kan hanya urusan akidah dan ibadah. Yang lain silahkan bekerja sama. Tidak boleh itu membenci begitu saja tanpa sebab, apalagi membunuh mereka. Itu salah banget gitu ya. Kemudian tadi saya kaitkan ingin mengganti dengan sistem yang lain, sistem khalifah misalnya. Itu debatable, tidak satu. Apakah Isa mengajarkan untuk mendirikan khalifah? Itu debatable, banyak pendapat mengenai itu. Tapi di Indonesia saya kira negara Pancasila itu sudah Islami bagi seorang Muslim, bagi kaum Muslimin. Kalau bicara khalifah misalnya, pasca Khulafaur Rasyidin ke sini itu sudah monarki, pengaruh Romawi, Bani Umayyah, Bani Abbas, Bani Umayyah itu turun temurun, sama dengan kerajaan di Indonesia. Bisa jadi raja, bisa jadi raja, bisa di Indonesia sama anak bapaknya raja, anaknya jadi raja. Di Arab juga sekarang begitu. Itu monarki. Islam tidak mengajarkan bentuk negara. Islam mengajarkan prinsip-prinsip bernegara. Musyawarah, adil, musawah. Gitu. Bentuk negaranya seperti apa? Terserah. Kesepakatan-kesepakatan. Nah, itu tidak perlu diganti dengan sistem khilafah misalnya. Apakah sistem khilafah cocok di Indonesia? Apakah di seluruh dunia harus dipimpin oleh seorang khalifah? Jangan-jangan itu, ya. Baru ngumpul saja negara-negara Islam di Oki itu nggak pernah bersatu kok, berhadapan dengan Israel. Belum lagi aliran-aliran pemikiran di dalam politik Islam juga beragam. Republik Islam Iran beda dengan Republik Islam Pakistan. Kerajaan Arab Saudi, kerajaan Islam Arab Saudi beda dengan Kesultanan Brunei. Itu ada persepsi. Ujungnya adalah bagaimana pandangan yang mau yang nanti misalnya mau digunakan itu akan ribet. Oleh karena itu menurut saya tidak perlu dikembangkan pikiran itu. Kita sudah sepakat bentuk negara seperti ini, kita isi. Nilai-nilai Islam masukkan ke hukum positif. Lewat jalur yang konstitusional. Itu perjuangan kita, jihad kita hari ini. Ada yang sedang jihad sekarang dengan RUU Minol, ya, minuman beralkohol. Silakan, lewat itu kita. Sehingga negeri Indonesia ini Islami. Justru membuat image Islam menjadi buruk. Ya. Menyalahgunakan kata jihad gitu. Yang seolah-olah harus jihad itu harus mati membela Islam di medan perang. Kalau begitu umat Islamnya harus jadi tentara dong semua. Kalau saya jadi guru tidak boleh saya berjihad. Saya mati ketika ngajar itu berjihad lewat profesi saya. Kalau jihad jadi medan perang semua umat Islam harus jadi tentara dong. Tembak di medan perang lalu syahid. Tidak begitu kan? Nah, bagaimana cara menghindari pemikiran radikalisme ini? Radikal ini tadi sudah disinggung. Belajar Islam kepada orang yang layak dijadikan guru. Layak dijadikan guru. Dilihat dulu. Bukan hanya retorikanya yang bagus ya, tetapi dilihat latar belakangnya seperti apa. Saat di Indonesia itu banyak orang mudah jadi penceramah. Sehingga di TV itu apakah dia ulama atau entertainer? Nggak jelas lagi. Karena itu kita mahasiswa, saudara-saudara, harus kritis, melihat siapa yang bicara itu. Layakkah dia untuk dirujuk oleh kita? Jangan asal
Anda tertarik dengan itu. Kemudian belajar Islam dari sumber belajar ya, sumber bacaan yang diakui dan dipercaya. Jangan asal baca. Banyak bacaan sekarang, apalagi YouTube gitu ya. YouTube. Supaya nyeleneh, supaya banyak followernya gitu, supaya ada subscribe-nya banyak, itu kan motivasi-motivasi yang lain. Kemudian yang ketiga, menghindari pernikahan itu mengakui adanya perbedaan dalam penafsiran agama. Harus diakui ada perbedaan. Jadi kalau di YouTube misalnya ustadznya hanya membenarkan pikiran dirinya, segera ganti, jangan ditonton. Apalagi menyalah-nyalahkan pihak lain. Hanya kelompoknya yang benar, jangan jadikan guru itu. Guru tengarti, guru tidak punya wawasan. Bahwa perbedaan dalam penafsiran agama itu sebuah keniscayaan. Perbedaan mazhab itu sebuah keniscayaan. Jadi walaupun ujungnya nanti mana yang dia amalkan, monggo terserah. Tapi adanya perbedaan itu sebuah keniscayaan. Mudah menghakimi orang lain salah, apalagi dikafirkan. Jangan mudah pengkafiran. Ciri buruk ini radikal adalah mudah mengkafirkan orang lain. Padahal kafir itu terminologi di dalam akidah, bukan terminologi di dalam syariat. Dalam syariat itu hanya ada orang diganjar atau disiksa, orang sah atau batal gitu. Tidak ada terminologi pengkafiran di situ. Kemudian jangan mengambil kesimpulan suatu hukum dari satu sumber. Coba perlu perbandingan yang komprehensif ya dari sumber-sumber lain. Jadi tidak ada pemutlakan pada satu pendapat, tidak ada. Ketika menjadi fikih ya, menjadi fikih, maka fikih itu menjadi relatif. Tidak lagi mutlak. Jadi ketika yang mutlak itu hanya Al-Qur'an yang berbahasa Arab. Ketika diterjemahkan, ditafsirkan, dia menjadi terjemah Al-Qur'an. Demikian juga. Jadi yang sering kita sebut kembali kepada Quran, kembali kepada hadis itu dalam prakteknya tidak seperti yang dibayangkan. Harus belajar tentang ulumul Quran. Gitu. Perintah Al-Quran itu tidak selalu wajib, bisa jadi sunat. Yang dilarang Al-Quran bisa jadi haram atau makruh. Yang tidak dilarang dan tidak perintah bisa jadi mubah. Nah itu perlu pemahaman komprehensif. Banyak sekali terjadi misalnya radikalisme akibat tadi ayat itu dipotongin gitu ya, diguntingin, ketemu satu ayat. Apabila katamu dengan orang-orang kafir, faktuluhum kayak bahasa itu, bunuhlah mereka ketika bertemu dengan kalian. Berbahaya itu kalau itu digunting. Padahal dalam konteks apa ayat itu berlaku? Ada faktuluhum, tapi ada juga lakum dinukum waliyadin. Tapi kalau bacanya cuma sepotong, muncullah nanti. Nah, kita mempelajari radikalisme di kampus itu dimulai dari pikiran-pikiran yang seperti tadi ya. Jadi pengajian kadang-kadang di Al-Furqan di koridor muncul gitu ya. Orang lain yang bukan dosen PAI diajak ke dalam gitu. Mulai dia ngaji keluar hanya kelompoknya saja. Kalau indikator-indikator itu muncul, Anda harus hati-hati. Belajarlah pada orang yang layak menjadi guru. Nah, bagaimana sebetulnya UPI? Ya, UPI yang kita inginkan dalam kaitan radikalisme ini adalah bagaimana mengisi kampus ini dengan mengisi religiusitas kampus ini dengan inklusif. Anda masuk dari latar apapun ya, baik Anda dari Muhammadiyah atau Persis atau NU, itu kita sepakat di kampus itu tidak menyebarkan salah satu aliran atau organisasi keagamaan. Bahkan makin tinggi Anda beragama, sebetulnya tidak lagi terjebak pada hal-hal yang ta'assub itu, yang sifatnya hanya kelompoknya sendiri. Jadi organisasi keagamaan itu tidak akan dibawa ke akhirat sebetulnya ya. Ya kadang-kadang kita karena Anda NU, Anda membenci pada Persis, Anda membenci pada Muhammadiyah. Karena Anda Muhammadiyah dan sebaliknya seperti itu.
Itu yang tidak boleh terjadi di kampus. Walaupun ilmu kita sedikit lewat PAI ini, tetapi pengamalannya yang kita harapkan. Jadi PAI ini ingin mengajarkan bagaimana Anda punya komitmen agama walaupun pengetahuan agamanya sedikit. How to commit. Itu yang kita ajarkan. Baiklah saudara-saudara, karena waktunya ini sudah lewat, jadi saya mengapresiasi diskusi ini. Semua konten sudah benar, saya pikir ya. Udah bagus itu, baik para penyaji maupun yang menjawab tadi. Memang radikalisme itu kita harus hindari. Dan kita cegah untuk berkembang di lingkungan umat Islam, khususnya di UPI ini. Kampus religius kita kembangkan supaya kita isi dengan cara yang inklusif, ya. Bagaimana mampu mengayomi beragam mazhab yang ada di lingkungan kita. UPI ingin melahirkan sarjana yang bisa mengamalkan Islamnya dengan baik. Melaksanakan ajaran Islam sesuai dengan rahmatan lil alamin. Bukan hanya bukan untuk menyalahkan yang lain. Saya kira itu saja Pak Farhan sebagai ulasan ya. Dan kalau nggak salah, halo Pak Farhan? Ya Pak. Kalau nggak salah saya diminta juga menutup ya? Betul. Diminta menutup pada rangkaian kegiatan acara FGD Tutorial Seminar Pendidikan Agama Islam pada semester ini Pak Kiai. Ya. Saudara-saudara. Ya. SPA ini khas UPI ya. Umumnya di perguruan tinggi lain itu 2 semester. PAI-nya. Nah, kita 4 semester ada SPAI. Dan ini hari terakhir, sesi terakhir dari pertemuan kita. FGD SPAI. Dan kita berharap semua, para dosen PAI dan UPI, bahwa dengan selesainya FGD ini, maka saudara akan memulai dengan Mohon maaf Pak Kiai suaranya. Oh, kayaknya Pak Kiainya live ya. Bentar saya cek dulu. Oh, masih ada? Pak Kiai masih ada? Ya. Oh, ini barusan live dulu ya. Iya, silakan Pak Kiai dilanjut ya. Sentuhan akhir saja. Setelah selesainya kegiatan ini, diharapkan saudara justru memulai untuk meningkatkan pemahaman dan pengamalan keislaman saudara. Bukan akhir dari segalanya. Memang kuliah SPA ini terakhir kurikulum agama yang ada. Setelah Anda lulus di SPAI, tidak ada lagi kurikulum yang akan memaksa Anda untuk belajar agama. Anda masuk S2, S3, tidak ada PAI lagi. Ini saat-saat terakhir. Dan diharapkan 4 semester ya PAI di SPAI dan di PAI dan SPAI ini mampu mendorong saudara untuk lebih komitmen terhadap ajaran Islam. Kalau tadinya kita diwajibkan sholat, sekarang sudah saya butuh sholat. Saya butuh sholat, bukan lagi kewajiban, tapi saya butuh dari dalam, bukan dari luar karena kewajiban. Kalau tadinya hanya sekedar menjadi muslim biasa saja, kita mulai komitmen. Dari hari ke hari, jam-jam itu menjadi jam-jam ibadah bagi kita. Pemaksaan belajar agama akan berakhir setelah SPA ini lulus. Tidak ada lagi nanti di S2, S3 kalau kamu melanjutkan. Karena itu, kembangkan komitmen Islam setelah selesai kuliah ini. Dan jadilah seorang sarjana muslim yang menghayati dan mengamalkan ajaran Islam. Di akhir kata, mari kita baca hamdalah. Di akhir kata
dengan resmi saya tutup FGD SPI ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Kiai Haji Dr. Anus Toto Suryana MPD Waalaikumsalam. yang telah memberikan materi yang sangat luar biasa. Kemudian bagaimana beliau menutup acara dengan resmi ya, menutup rangkaian acara kegiatan FGD Tutorial Semester Gajah 2020 ini. Nah, buat saya tidak ada kata perpisahan ya di antara kita. Kita harus menjalin terus tali silaturahim yang sudah terjalin di antara kita. Tidak ada perpisahan, yang ada sampai jumpa kembali di lain waktu dan kesempatan. Jadikan ini bukan akhir dari segala sesuatu, tapi ini awal dari yang baru untuk menjadikan kita yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Mudah-mudahan ini menjadi yang terbaik dan membawa berkah buat kita semua. Saya Muhammad Farhan undur diri, mohon maaf atas segala hilaf dan salahnya. Terima kasih atas partisipasi dan kebersamaan sahabat-sahabat semua. Mudah-mudahan menjadikan amal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mangga sadayana, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa diisi presensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akang Teteh, ini ada sedikit pengumuman. Sebelumnya mohon maaf karena rekan saya yang harusnya menyampaikan suaranya, mic-nya sedang bermasalah. Jadi silakan untuk disimak terlebih dahulu bagi Akang Teteh yang belum live dari room. Terima kasih Akang Teteh.